kita diberikan selimut yang masih plastikan seperti ini. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Dan sebenarnya ini adalah lanjutan tripku naik travel high-S-nya Rosalia Indah dari Malang menuju ke Solo. Tadi dari Solo menuju ke Yogyakarta aku naik bis Eka Tomira tadi ya. Ya sama aja lah, Eka Tomira tadi dari Solo Terminal Tirto Nadi menuju ke Flyover Janti. Jadi aku turun di Flyover Janti, kemudian naik Gojek ke Terminal Jombor ini. Mengenai Terminal Jombor, ini adalah terminal yang unik ya. Kenapa? Kita lihat-lihat dulu ada apa aja di Terminal Jombor ini. Ayo. Jadi teman-teman, ini sekarang aku berada di Terminal Jombor, Yogyakarta. Dan terminal ini adalah terminal yang unik karena kenapa? Terminal ini adalah terminal yang mungkin kalau kalian lihat ini adalah sebuah terminal yang kelihatannya sederhana banget ya. Tapi terminal ini tuh luar biasa. Kenapa? Karena terminal ini bisa dibilang terminal yang lengkap banget. Dan yang luar biasanya lagi, walaupun terminal ini kelihatan sederhana dan tradisional banget, di terminal ini tuh banyak banget bis mewah yang masuk. Terlebih lagi bis double decker. Sekarang kita lihat yuk, ada bis double decker apa aja yang masuk ke Terminal Jombor ini. Yuk. Tapi sebelumnya, ini aku mau jelasin dulu. Di bagian sini tuh ada terparkir bis-bis yang menuju ke Semarang. Ini ada Ramayana. Terus biasanya di sini tuh ada bis Mustika, itu yang ekonomi. Terus di bagian sana itu ada patasnya PO Haryanto dari Jogja menuju ke Kudus Pati. Tuh di sebelah sana parkirnya. Itu bis yang pernah aku naikin tuh dari Jogja menuju ke Magelang. Jogja Magelang kalau nggak salah tuh tarifnya Rp20.000 tuh. Udah lama banget aku naik bis itu tuh. Sampai catnya udah berubah agak kusam tuh. Dulu aku naik bis itu waktu masih putih banget, masih bagus. Terus di sebelah sana itu ada bis Trans Jogja. Trans Jogja itu ya bisnya di dalam kota Jogja gitu ya. Kayak kalau di Jakarta kayak Trans Jakarta mungkin ya. Kalau di sini namanya Trans Jogja. Nah di sini juga ada terparkir satu Trans Jogja ini warna kuning. Oke. Di sini ada Ramayana, patas AC menuju ke Semarang, tapi dia lagi nunggu jadwal keberangkatannya. Nanti kalau dia udah masuk jadwal keberangkatannya, dia akan pindah ke sana, ke tempatnya PO Haryanto lagi parkir. Oke, kita ke sini ya. Jadi di sini tuh ada banyak banget agen-agen bis atau perwakilan-perwakilan bis. Dan kalau di Jawa Tengah, khususnya Jogja, itu unik. Karena satu tempat agen itu bisa megang banyak banget PO. Nih contohnya ya, agen perwakilan PO Handoyo. Tapi kalau kita zoom lagi, kita lihat detail ya, ini banyak banget tuh megang PO-nya satu agen ini. Tuh ada Baladika, Pandawa, Ramayana, Maju Lancar, Adibas, Agramas, Putra Remaja, Murni Jaya, Hiba Putra, Handoyo, Rana Jaya tuh. Ini baru satu toko doang. Begitu juga di toko-toko yang lainnya tuh. Jadi satu agen bisa megang banyak banget PO. Jadi kadang penumpang tuh bingung, ini PO yang asli, agen dari PO yang asli tuh yang sebelah mana tuh, bingung kadang. Tuh, iya banyak banget ya. Terus di sini terparkir 2 unit double decker. Ini ada Sinar Jaya 1DD dan ada Agramas. Ini Agramas yang waktu itu pada saat baru rilis, ini kita lihat ya di Adiputro. Kalau ini Sinar Jaya, yang dulunya memakai bodi Jetbus 2, terus di facelift atau di rombak ya, diperbarui dengan bodi Jetbus 3, dan sekarang udah kinclong banget kayak bis baru. Jadi di sebelah sini terparkir 2 unit armada double decker. Mantap. Kemudian di sini terparkir bis double deckernya Murni Jaya dengan nomor DDV 222. Dan yang terakhir ini dia bis yang akan kita naiki atau yang akan mengantarkan kita dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Ini adalah Unicorn Indoren dengan nomor WITM 101. Aku sudah pernah naik bis ini. Yang pertama itu pada saat bis ini baru launching atau road test. Yang kedua pada saat bis ini baru-baru mulai ngeline atau baru mulai jalan reguler, itu sekitar 4 atau 5 bulan lalu. Dan waktu itu kan aku nyobainnya dari Jakarta ke Yogyakarta. Hari ini kita akan coba untuk rute sebaliknya, yaitu dari Yogyakarta menuju ke Jakarta.
Untuk agennya ada di sebelah sini teman-teman ya, berbarengan dengan sumber alam dan gunung harta. Terus bis ini menggunakan sasis Volvo B11R ya, karena ini adalah Indoren, anak usahanya dari Indo Truk dan juga Indo Mobil dan semua Indo-Indo lainnya. Terus di bagian dalamnya ini ada 2 kursi untuk yang first class atau yang sleeper. Jadi ada 2 kursi untuk rebahan atau buat kalian yang senang tidur sama kayak aku. Terus di belakangnya ada 6 kursi untuk yang super eksekutif. Ini ada di dek bawah. Dan untuk kursi yang kita tempati ada di dek atas untuk kelas eksekutif. Sebelum kita memulai perjalanan bersama bis Unicorn Indoren ini, jadi kemarin aku melakukan pemesanan untuk tiketnya itu di aplikasinya Unicorn Indoren yang bisa teman-teman download di aplikasi Google Play Store ataupun di App Store untuk yang memakai iPhone. Jadi untuk reservasi dari bis ini tuh sangat mudah banget, bahkan untuk teman-teman yang awam belum pernah menggunakan aplikasi pemesanan bis sebelumnya itu bisa banget dimengerti dan luar biasa. Kita bisa mesen makan sebelum berangkat ya, yang lain udah ada juga sih kayak gitu, tapi bisa dibilang Unicorn Indoren ini adalah pelopornya. Terus untuk pembayarannya juga gampang banget, bisa melalui GoPay, ShopeePay, dan transfer bank. Jadi sebelum kita naik bis ini aja udah berasa banget kemewahan dari bis ini. Sekarang kita sudah berada di dek 2 atau di dek atas, dan ini kursiku ada di paling depan di kursi sendiri sebelah kiri. Ini dia kursinya. Dan kita langsung diberikan selimut dan juga bantalnya. Nih, nomor kursinya 1C. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di kursi kita. Ini kursi paling depan dari bis double deckernya Indoren. Jadi aku duduknya pas banget paling depan, atau anak-anak bismania nyebutnya hot seat. Dan seperti inilah view-nya kalau kita duduk di bagian depan dari bis Indoren. Tuh. Dan di bagian depan ini kita disediakan AVOD atau audio video on demand. Ini adalah hiburan kita atau entertainment system kita sepanjang jalan menggunakan bis ini. Dan ini kayaknya tapi belum dinyalain ya. Nanti mungkin pas sudah jalan baru dinyalain. Terus dia posisinya bisa kita atur atau kita setting ya tuh. Bisa dinaik turunin posisinya sesuai dengan kemauan kita. Nah seperti itu teman-teman. Di sebelah sana juga ada 2. Jadi dia konfigurasi kursinya, walaupun kita di kelas terendah dari bis ini, konfigurasi kursinya tetap sama seperti di bawah yang super eksekutif. 2 di bagian kanan dan 1 di bagian kiri. Tuh, penumpangnya belum pada naik nih. Terus yang kita dapatkan di sini yang pertama adalah bantal. Bantal bertuliskan Unicorn Indoren, dan ini bantalnya enak banget. Terus wangi banget. Kemudian kita juga diberikan selimut, dimana selimut ini masih plastikan, jadi ini baru banget dicuci ya, jadi terjamin banget kebersihannya. Nah terus di tiap kursinya itu kita diberikan sabuk pengaman atau seat belt, dan dia sabuk pengamannya ditarik seperti ini ya tuh. Untuk makanya ditarik seperti ini, terus dipasang ke sini. Aduh. Ya nyempil di sini. Nah nih pasang ke sini. Jadi semua kursi itu ada sabuk pengaman atau seat beltnya seperti ini. Nah terus untuk reclining atau setting dari sandaran punggungnya itu menggunakan tuas yang ada di sini. Tinggal ditarik sambil dorong ke belakang si sandaran punggungnya. Terus di sini ada 2 buah colokan USB. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut gadget kita bakal habis baterainya. Kemudian di armrestnya sini sebelah kanan ini bisa dibuka teman-teman. Buka seperti ini. Dan ini ada meja lipatnya. Tuh. Nah, meja lipat ini bisa kita pakai untuk makan, untuk kerja. Mungkin kalau kalian bawa tablet atau bawa laptop ya, bisa kerja dari sini. Terus juga kalau kalian bawa minuman, ini bisa ditaruh minumannya di cup holder yang ada di sini. Jika sudah selesai, ini kalian bisa lipat lagi ke kanan, terus dorong ke belakang seperti ini. Tutup lagi deh, dan kembali jadi armrest seperti ini. Mantap banget kan? Untuk
leg restnya, ini kan kita dibelikan leg rest. Nah, leg rest ini untuk naikinnya itu kita tinggal tarik tuas berwarna orange tuh seperti itu. Ini ada di sebelah kiri juga ya. Seperti ini kita tarik ke atas. Nah, jadilah begini leg restnya. Enak banget. Terus yang nggak enak ya kalau kita duduk di bagian paling depan adalah kita nggak dikasih tempat penyimpanan atau kompartemen penyimpanan di bagian atas. Kalau di baris 2 ke belakang kan ada tuh kompartemen penyimpanan di bagian atas. Kalau di paling depan itu nggak ada. Itu nggak enak ya kalau kita duduk paling depan. Solusinya adalah masukin ke bagasi yang terdapat di bawah. Tapi karena ini ada barang penting di tasku, jadi aku bawa ke atas aja dan paling ya kita injek aja tasnya. Ini naikin leg restnya, terus injek aja begini. Seperti itu teman-teman, dan ini enak banget dengan posisiku duduk seperti ini, tinggiku 175 cm, ini ngepas banget nih kalau selonjoran begini. Tapi oke lah. Terus misalnya kita mau ngerebahin si sandaran punggungnya, itu seperti tadi aku bilang, tinggal tarik tuas yang ada di sini, tarik ke belakang dan dorong ke belakang si sandaran punggungnya. Nah, ini adalah posisi maksimal dari si sandaran punggungnya, tapi nggak boleh kayak gini karena kursi di bagian belakang kita bakalan sempit dan kakinya kejepit. Seperti inilah bentukannya kalau kita ngerebahin maksimal dari si sandaran punggungnya. Ini kasihan orang belakang kita, penumpang belakang kita bakal kejepit badannya kalau kita reclining maksimal si sandaran punggungnya. Jadi reclining sewajarnya aja ya, maksimal nih kita tarik lagi ya, seginilah nih, ini maksimal segini. Jadi posisi kita nyaman, posisi penumpang belakang kita juga nyaman, jangan sampai ngerebah banget, kasihan yang di belakang kita gitu ya teman-teman. Untuk AC nya kita diberikan 4 buah louvre AC di bagian depan. Ini 2 ada di sini, 2 ada di sini, jadi ada 4 louvre AC atau lubang AC yang akan mendinginkan kita sepanjang jalan dari Jogja menuju ke Jakarta. Dan di sini juga kita disediakan tirai atau hording atau gorden ya, apalah itu sebutannya. Ini kalau kita kesilauan gitu ya, atau malam-malam nggak mau ada lampu dari luar yang menyoroti mata kita, ini kita bisa tutup. Tuh, dan ini tirainya gede dia, sampai belakang-belakang. Dan kalau kita mau tutup lagi, tinggal tutup, terus kaitkan lagi di tempatnya seperti ini. Nah, terus diklik deh. Gitu teman-teman cara pakainya. Jam 16:36, lewat 37 menit sekarang, lebih cepat dari jadwal seharusnya, yaitu jam 17.00. Kita diberangkatkan dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Perjalanan bersama bis Unicorn Indorail ini biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalannya. Apalagi sekarang kondisi jalan di Cipali itu kan lagi ada pelebaran jalan ya. Itu pelebaran jalan tapi jalanannya disempitin dulu. Jadi yang tadinya 3 lajur sekarang cuma sisa 2, dan itu biasanya macet. Jadi ya anggap aja 13 jam lah perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta, dan nanti kita rencananya akan turun di Pasar Rebo. Seperti itu teman-teman. Ini di sebelah kiri kita nih ada garasinya Handoyo ini ya, tuh ya, ada 1 bis berangkat juga tuh. Jadi dari terminal Jombor ini kita belok kiri patah di sini nih. Jadi ambil haluan dulu ke kanan, baru langsung patah kiri beloknya.
Ini kalau kita lihat detail di samping tempat duduk kita di kacanya ini ada barcode. Ini barcode-nya fungsinya kalau kita scan nanti dia akan keluar aplikasi Unicorn Indorent dan kita bisa langsung melakukan reservasi. Keren banget ya. Ya seperti inilah teman-teman Yogyakarta kalau weekend. Lumayan macet di beberapa lokasi dan itu dari kejauhan sudah terlihat bis Murnijaya DDV 221. Itu bis yang kemarin aku naikin dari Jakarta menuju ke Yogyakarta dan akhirnya aku dioper di kilometer 308 Pemalang tuh. Dan kabarnya bis itu pas mogok itu dia 2 hari perbaikan di exit tol Pemalang. Nggak tahu gitu kabarnya bener atau enggak. Aku dapat kabarnya dari orang dalamnya Murnijaya. Nah, ini audio video on demand-nya sudah dinyalakan, teman-teman. Dan kita coba-coba ya, ada apa aja di sini. Ini ada filmnya, ada musiknya, ada games-nya. Wah, ada games. Coba kita lihat. Oh, ini gamesnya ada Angry Birds dan banyak nih gamenya ini. Seru. Ada Spotify juga, ada YouTube juga. Jadi basicnya ini kayaknya Android biasa ya. Jadi Android yang diisi aplikasi-aplikasi seperti ini. Tapi kayaknya aku lebih seneng ngeliatin jalanan deh dibanding make si audio video on demand-nya. Jadi kita matiin aja, pencet yang paling kiri lama dan dia akan mati seperti ini. Oke, mendingan menikmati jalanan. Sekarang kita tiba di titik penjemputan selanjutnya dari Terminal Jombor, yaitu sekarang kita berada di Terminal Giwangan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau naik dari Terminal Giwangan juga bisa, tinggal pilih aja titik lokasi jemputnya yang ada di aplikasi Indorent di HP kalian. Ini bisa naik dari Terminal Giwangan juga. Jadi ini kita putar balik di sini, apakah dapat sekali jadi? Wah, ternyata nggak, harus mundur dulu. Ada Delman. Dia mau ke Malioboro nggak sih? Apa dari Malioboro? Nah, ini dari kejauhan terlihat bis double deckernya Sinar Jaya yang tadi kita lihat di Terminal Jombor. Dia juga berangkatnya sama, timetable-nya sama seperti bis yang kita naikin, Unicorn Indorent. Jadi memang rata-rata bis double decker itu dari Jogja berangkatnya hampir semuanya barengan ya. Dari Rosalia Indah, Sinar Jaya, Unicorn Indorent, Agramas tuh hampir barengan timetable-nya. Dan ini kita diberangkatkan kembali. Ini kita melewati poolnya ALS Jogja tuh. Nih ALS di sini. Di sebelahnya ALS ini ada Sinar Jaya. Nih biasanya Sinar Jaya parkir di sini, tapi sekarang parkirnya di Jombor. Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali. Kita dibagikan tote bag yang bertulisan Unicorn Indorent dan ini dalamnya adalah snack. Jadi kita lihat snacknya kita dapat apa aja. Yang pertama ini kita dapat box Holland Bakery. Kita lihat dalamnya ada roti. Wah, ini ada roti dan rotinya 2 teman-teman, nggak cuma 1 tuh. Ini ada yang rasa keju dan ada rasa coklat. Yang kedua kita diberikan air mineral yang lumayan lah, ini ukuran 600 ml. Sekarang kita tiba di Terminal Insinyur Soekarno Kabupaten Klaten. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis Unicorn Indorent juga bisa memilih tempat atau titik pick up-nya di Terminal Klaten ini, teman-teman. Nih kita masuk terminal dan disinilah tempat penjemputannya.
Nggak jauh dari terminal ini kita ketemu masjid ya. Ini masjid gede banget. Namanya Masjid Al-Aqsa Klaten. Kalau lihat masjid ini aku jadi ingat masjid yang berada di Kisaran tuh, kalau naik ALS gitu ya, ngelewati Kisaran itu ada Masjid Agung Kisaran atau Masjid Raya Kisaran, itu bangunannya mirip-mirip kayak gini. Sekarang kita sampai di Agen Indoren Delanggu. Jadi teman-teman yang berasal dari Delanggu dan sekitarnya bisa naik dari sini nih. Ada agennya di Delanggu. Dan di sini naik beberapa penumpang. 2 penumpang dari sini. Dari Delanggu. Dan yang terakhir titik jemputnya adalah Terminal Kartosuro. Dan terminal ini kalau malam agak horor juga ya, karena gelap gulita begini. Jadi dia terangnya tuh cuma bener-bener di shelternya doang. Dari pintu masuknya itu menuju ke shelternya tuh gelap gulita seperti ini. Dan jalanannya lumayan rusak teman-teman. Tuh shelternya tuh sebelah sini, tapi agen-agennya tuh nggak di sebelah sini. Agen-agennya masih belok kanan lagi. Jadi emang Terminal Kartosuro ini kayaknya harus jadi perhatian ini ya. Ini terminalnya agak-agak gimana gitu. Coba teman-teman nilai sendiri dah terminalnya kayak gimana. Ini jalanan menuju ke agen-agennya itu masih kayak rumput-rumput dan ada genangan-genangan air gitu loh. Tuh, nih kita nginjak rumput ini, ngelindas rumput ini nih. Agak gimana ya. Padahal terminal ini dimasukin oleh bis-bis yang mewah loh. Tapi kondisi terminalnya memprihatinkan banget. Off-road kita di sini. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Sudah masuk tol, ini kita ditawari mau dibikinkan kopi atau teh oleh pramugarinya. Dan ini aku milih dibikinkan teh. Wah, nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Naik mobil mewah, naik bis mewah, kenceng. Sekarang udah nggak kenceng kayak tadi. Terus sambil menikmati teh hangat, terus view-nya jalanan seperti ini. Wah, nikmat banget. Tujuh, iya, nggak ada pagi, nggak pakai tiket. Bisa. Itu Pak Rotor itu dibuang aja yang angin-anginan itu. Dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. Andai dulu kau tak pergi dari hidupku, takkan mungkin ku temui cinta yang kini ku miliki. Cinta yang menerima kekurangan dan merubah caraku memandang dunia. Andai dulu ku paksakan terus bersamamu, belum
meski lewat luka. Satu hal yang kini aku mengerti, meski berat bibir ini mengucap, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal. Iya teman-teman, sekarang jam 9:11 ini kita tiba di rest area kilometer 360B. Jadi di rest area ini kita akan melakukan servis makan. Jadi ada di sebelah sini rumah makan ya. Yuk, sekarang kita makan dulu. Kita lihat bagaimana makanannya. Yes teman-teman, seperti inilah makanannya dan sudah disediakan sesuai dengan nomor kursi. Dan inilah yang aku pesan di aplikasi sebelum berangkat. Jadi sampai sini tuh kita sudah ada makanannya tanpa harus ngambil sendiri. Sini ada ayam, tahu tempe sambal, ada sayur asem, minumnya ada es teh manis dan juga nasi. Wah, enak banget ya. Oke, selamat makan. Ya teman-teman, ini kita sudah selesai makan. Dan mengenai makanan di rumah makan Ibu Haji Cijantung ini, itu makanannya enak banget dan di sini tuh makanannya khas Sunda. Tapi yang harus diperhatikan adalah sambelnya, karena sambelnya itu pedas banget. Jadi makan sambelnya jangan banyak-banyak karena kita masih dalam perjalanan dan perjalanan kita masih sekitar 6-7 jam lagi. Jadi jangan sampai perut kita sakit di perjalanan, karena di bis itu kita nggak boleh buang air besar. Jadi sambelnya dikit aja. Dan ini aku nambah es teh manis. Ini bayar sendiri ya, karena es teh manis yang jatahnya dari servis makan tuh udah habis dan aku masih kepedesan. Jadi beli es teh manis lagi, ini harganya Rp8.000. Dan sekarang sudah jam 9:30, kita sudah berhenti di sini 20 menit. Jadi waktu kita untuk berhenti di rumah makan ini itu 60 menit. Jadi ini kita dikasih kesempatan untuk makan dan juga sholat. Untuk musola atau masjidnya ada di sebelah sana. Sebelumnya aku mau ke toilet dulu. Toiletnya ada di sebelah sini. Oke, yuk kita ke toilet, abis itu kita ke masjid. Ini dia masjidnya, dan masjidnya tuh bagus banget dong. Oke, kita sholat dulu, abis itu kita kembali ke bis. By the way, ini lagi hujan ya. Tuh, lumayan besar hujannya. Gerimis besar sih, lebih tepatnya. Oke, kita sholat dulu. Oke, sekarang kita sudah selesai sholat dan kita kembali lagi ke bis kita, karena sekitar 10-15 menitan lagi kita kembali diberangkatkan dari rest area kilometer 360 menuju ke tujuan kita. Bis indoor ini emang kelihatan mewah dan elegan banget ya. Jadi bis ini emang kelihatan banget kalau ini adalah sebuah bis yang mahal. Mahal dari sisi bisnya, fasilitasnya, terus juga mahal juga SDM-nya. Itu terpancar jelas dari kalau kita ngelihat bis ini, udah kelihatan kalau ini adalah sebuah bis yang mewah, mahal. Orang-orang yang naikin bis ini adalah orang-orang yang ditujukan untuk orang-orang menengah ke atas, karena dari harga tiketnya aja bis ini adalah bis termahal di jalurnya. Dan kita lihat nih kalau malam seperti ini. Ini orang-orang yang lihat bis ini udah pasti tahu nih, wah ini bis mahal pasti nih. Wah, Jakarta Jogja berapa ya tarifnya? Pasti gitu-gitu deh. Buat teman-teman yang masih awam pasti mikir kayak gitu. Karena kalau aku memposisikan aku adalah orang yang awam, aku juga bakal memikirkan hal yang sama sih. Tapi nggak tahu kenapa ya, dari Jogja sampai kilometer 360 ini aku nggak bisa tidur sama sekali di bis ini. Karena gini, jadi kursi dari bis Indoren ini dia akan memakai kursi buatan dari Aldila teman-teman. Jadi di Indonesia ini ada dua perusahaan pembuat kursi untuk bis atau jok untuk bis. Yang pertama adalah Aldila, yang kedua Rimba Kencana. Tapi entah mengapa buatan Aldila yang ada di bis ini itu tuh nggak bisa bikin badan aku nyaman. Beda dengan kursi buatan Rimba Kencana yang tipe apapun, seri apapun, pasti aku langsung tidur. Mungkin ya, ini kan postur tubuh orang beda-beda. Mungkin kalau postur tubuhku ini dia lebih nyaman di kursi Rimba Kencana. Kalau kursi Rimba Kencana itu tanpa harus badan aku menyesuaikan kursinya, itu aku bisa nyaman.
kalau buatan Aldila seperti ini, seperti bis Indoren ini, itu aku harus menyesuaikan bentuk kursinya dulu. Jadi badanku yang menyesuaikan si kursinya. Kalau yang rimba kencana itu secara otomatis kayak badanku tuh udah fit aja di kursi rimba kencana gitu. Itu bedanya sih. Makanya kenapa di beberapa tipe kursi Aldila itu badan aku kurang cocok. Jadi harus bener-bener menyesuaikan dulu badan dengan kursinya. Tapi ada juga kok, banyak juga tipe kursi buatan Aldila yang enak, kayak di bisnya Sempati Star, terus di bis-bis Sulawesi itu enak-enak semua buatan Aldila. Tapi entah kenapa di sini itu nggak fit di aku. Jadi aku nggak bisa tidur sama sekali dengan postur tubuhku yang mungkin kurang disanggah baik oleh sandaran punggungnya ya. Mungkin seperti itu. Tapi balik lagi tiap orang postur tubuhnya beda-beda. Mungkin ada juga orang yang nyaman di Aldila, ada juga orang yang nyaman di rimba kencana, ada juga orang yang bisa nyaman di semua pembuat kursi atau produksi kursi, entah itu Aldila, rimba kencana, Versa, dan lain-lain. Tapi kalau aku nyamannya di rimba kencana, seperti itu teman-teman. Jadi ini opini pribadiku sendiri ya, nggak bisa jadi patokan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke bis karena pintunya sudah dibuka tuh. Jadi kita sudah bisa masuk ke bis lagi dan siap melanjutkan perjalanan kembali. Yuk. Sudah kembali ke kursi kita dan di sini dibereskan dong bantal dan juga selimutnya. Jadi seperti kita baru naik ke bis pada saat start awal perjalanan bersama bis ini. Wah. Setelah berhenti kurang lebih 1 jam, ini kita kembali diberangkatkan dari rest area kilometer 360. Setelah ini kita sudah nggak ada pemberhentian lagi sampai di drop point. Itu drop pointnya ada di Bekasi, Cikarang, Pulau Gebang, dan terakhir di Pasar Rebo. Wah, ini penumpangnya sisa aku sendiri nih. Udah pada turun semua. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita tiba juga di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Jadi aku adalah penumpang terakhir yang turun dari bis ini. Dan seperti biasa, pelayanan dari bis Indoren ini nggak pernah mengecewakan. Dan ini adalah bis terbaik di jalurnya menurutku. Teman-teman boleh coba bis ini dari Jakarta ke Yogyakarta ataupun sebaliknya. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.